Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan semua. Saat ini kita akan mencoba merenungkan Matius pasal 3. Dalam kerangka besarnya, Matius 1 pasal 1 sampai dengan Matius 4 ayat 11 adalah tentang sang raja diperkenalkan. Kemudian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12 tentang Yohanes Pembaptis. Pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17, Yesus dibaptis Yohanes. Saya membagi renungan ini dalam 5 bagian. Yang pertama, teks. Kita akan fokus kepada Matius pasal 3 walaupun kita tidak akan membacanya secara menyeluruh. Tema yang saya ambil adalah Saudara Yesus, Yohanes Pembaptis. Kemudian nomor 3, topik. Ada 3 bagian dalam topik ini. Yang pertama, pengkhotbah. Ayat 1 sampai dengan 3 berbunyi, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada seorang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Sebagai catatan, pesan khotbah dari Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Di dalam teologi ada 2 aspek penting, yaitu soteriologi, yaitu keselamatan dengan bertobat, ada perubahan hati ataupun pikiran. Kemudian ada eskatologi atau tentang akhir zaman. Ayat kita mengatakan kerajaan sudah dekat. Dan ayat ini juga menjadi penggenapan dari apa yang ditulis oleh Yesaya di pasal 40 ayat 3 yang berbunyi, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kemudian yang nomor 2 tentang Yohanes Pembaptis adalah penampilan. Ayat 4 menulis Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Sebagai catatan, penampilannya hampir sama dengan Nabi Elia, 2 Raja-Raja, pasal 1 ayat 8. Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia, orang Tisbe. Zakaria 13 ayat 4 juga mencatat, pada waktu itu para nabi-nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi. Dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Kemudian makanan Yohanes Pembaptis adalah belalang. Ini adalah makanan untuk orang-orang miskin ataupun yang tidak punya. Kemudian bagian ketiga, Pembaptis ayat 5 dari pasal 3 Matius. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Sebagai catatan, baptisan Yohanes adalah karena pertobatan dan hidup sedemikian rupa untuk menyambut Mesias yang ditunggu-tunggu. Ayat 11 mencatat, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Baptisan Yohanes beda dengan baptisan Yesus. Baptisan Yohanes adalah dengan air sebagai tanda pertobatan, maka baptisan Tuhan Yesus adalah dengan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada mereka yang percaya. Yoel 2 ayat 28-29 mengatakan, kemudian pada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hamba laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Kemudian perkataan dengan api ini menunjukkan untuk memasuki kerajaan Allah ada proses penghakiman dan pengudusan ataupun pembersihan. Ayat 12 mengatakan alat penampi sudah di tangannya dan ia akan membersihkan tempat pengirikannya
dan mengumpulkan gandumnya di dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak dipadamkan. Alkitab juga mencatat bahwa Yohanes membaptis Yesus, bukan karena Yesus perlu pertobatan, karena 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi catatan penting, Tuhan Yesus dibaptiskan adalah untuk mengidentifikasikan dirinya kepada kita. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kemudian nomor 4, tantangan. Ada beberapa hal. Yang pertama, prinsip. Beritakan pesan Yohanes kepada orang banyak. Dan pesan itu adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian prinsip kedua, setiap orang yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menerima baptisan Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam hati dan hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan. Sudahkah kita hidup sesuai dengan pertobatan dan pengakuan kita? Kalau belum, mulailah hari ini. Ayat 8 mengingatkan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kemudian nomor 5, tema penting lainnya dari pasal ini, orang-orang Farisi dan Saduki, ayat 7, dibuang ke dalam api, ayat 10, Trinitas, ayat 16 sampai dengan 17. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Saya Johan Hulima, haleluya. Amin.